Mbak, silakan. Oke, ini tolong yang lain kalau lagi bisa on cam, sinyalnya bagus, tolong on cam ya. Jadi kita kan bisa saling mengenal juga. Oh, yang mau ujian tuh biasanya kan kenalnya muka ya, nggak kenal namanya siapa. Dari sini kan bisa saya sambil ngapalin juga. Oke, ini saya lihat ada dari Unpad, ada dari Unsri, Unsur. Oke, sebelum kita mulai, mungkin ada dari teman-teman mahasiswa kalau ada yang mau nanya pernah lihat soal, terus mungkin butuh pencerahan gimana sih ini kok antara dua jawaban ini atau gimana? Mangga silahkan langsung aja. Jadi saya bisa tahu oh ini sebaiknya yang dibahas itu mending dari pokok bahasan yang mana ya? Mangga kalau ada yang punya soal boleh ditulis di kolom chat, boleh. Saya juga sambil lihat-lihat contoh soal ya, biar kita aplikatif dari soal. Sebentar. Recording in progress. Dokter, punten, belum ada suaranya, Dok. Belum. Sorry, belum di-unmute ya. Oke, jadi di sini saya buka dulu ya. Ini adalah modul pembimbingan retaker UKMP 2DG. Jadi memang walaupun ini retaker, tapi kita dosen-dosen dosen-dosen IKGA seperti membuat tim dari seluruh center dan kita berdiskusi mana sih yang kira-kira soal yang dari satu soal bisa diturunkan menjadi beberapa
soal lainnya atau jadi men-trigger mahasiswa supaya belajarnya bagaimana. Ini soal pertama ya. Jadi seorang anak laki-laki berusia 4 tahun datang ke RSDM bersama ibunya untuk pertama kalinya. Nah, garis bawahi ini ya, pertama kalinya. Nah, anak tersebut patuh terhadap instruksi dokter gigi untuk duduk di kursi gigi. Anak memperhatikan dokter gigi dengan waspada sambil sesekali melirik orang tuanya. Jadi dari soal yang seperti ini biasanya yang diturunkan adalah yang ditanyakan misalnya eh Stella Frankel. Coba, ini nggak apa-apa ya, saya sambil nanya-nanya, bukan bukan buat menilai, tapi buat, bikin kalian, eee, terbiasa kalau ngelihat soal, ya. Coba, yang lagi Chandra, coba Chandra. Dari sini misalnya yang ditanyakan berdasarkan kasus di atas, anak tersebut termasuk skala Frankel berapa? Izin dok, skala Frankel 2 bukan dok ya? Nah, ini mungkin ada sebelum saya jawab, jawabannya ya, coba yang lainnya siapa ya? Izin Rizka, jawab, ayo. Mangga mangga, siapa yang mau menjawab? izin jawab dong. Saya Putri. Kalau menurut saya nih skala Frankelnya 4 dok karena dia patuh. Karena patuh. Oke, ada mungkin yang lain ada yang punya, ini lainnya? Oh, benar dok. Izin untuk menjawab. Saya Ya. rasa menurut saya ini skala Frankel nomor 3 dok. Karena anaknya memang patuh, duduk di kursi gigi, namun masih sesekali melirik orang tuanya. Oke, yang benar yang Salsabila Rizkia ya. Jadi karena kan kita review dulu kalau Frankel tuh kan dari 1 sampai 4. 1 makin jadi kalau makin kecil angkanya itu tidak kooperatif, makin besar makin kooperatif. Nah, dari situ sebenarnya bisa di-breakdown. Oh, kalau 4 itu clue-nya adalah tertawa-tawa. Jadi udah bisa bercanda. Kalau yang 3 itu dia masih waspada kan, dan 2 sebelumnya itu tidak kooperatif. Ya, ada juga yang menangis, yang tidak mau masuk, ada juga yang kalau nggak salah sebentar ya, kita sambil buka aja deh daripada salah ya. Kita sambil review juga cara misalnya tell show do dan lain-lain, sebentar ya. Hmm. Bentar ya, saya cari dulu PPT-nya. Oke. Ini akan banyak yang saya skip ya. Ini saya skip aja. Ini sudah ada jadwal kapan digestifnya. Kan sudah diingatkan ulang. Belum satu. Oke. Jadi kita di sini, nah, nih ya, di Patient Behavior Ratings ini buat yang Unpad itu kan pasti udah pernah ngeliat ini ya. Ini dari 1 sampai 4 biasanya kita di setiap pasien itu menilai perilakunya. Di sini jadi ada memang beberapa center yang tidak menggunakan Frankel Scale, tapi buat di Unpad sih menggunakan. UI juga setahu saya menggunakan. Kemudian di sini kalau yang Frankel Scale 1 itu dia sangat negatif, dia menolak perawatan, menangis meronta-ronta, ketakutan, dan negatif ekstrim.
Kalau yang 2 itu dia negatif, keberatan, tidak koop, ini negatif terbatas ya. Kemudian yang 3 tadi ya positif, menerima perawatan dengan waspada, mengikuti instruksi. Kalau ini sangat positif, hubungan yang simpatik, tertarik dengan prosedur dental. Nah, di sini kita dalam memperlakukan pasien itu kita juga lihat juga bukan hanya berdasarkan usianya aja, usia kronologis saja ya, tetapi juga berdasarkan mental age-nya, dan yang dimana mental age ini ditentukan juga oleh level kapasitas intelektualnya sama level perkembangan mental anak. Dan juga emotional age-nya yaitu level kematangan emosional. Nah, di sini ini adalah beberapa karakteristik menurut mental age-nya. 0 sampai 2 tahun dia sudah mengenali orang-orang sekitarnya, takut terhadap seseorang yang asing, tidak dapat diharapkan menjadi pasien yang kooperatif. Ya, jadi kalau ngelihat yang seperti jadi ini sebenarnya mental age itu bukan maksudnya gimana ya, bukan kita menakut-nakuti ya, tetapi memang ini pada dasarnya seringnya adalah seperti ini berdasarkan perkembangan mentalnya. Kemudian 3 sampai 5 tahun, anak perlu distimulus untuk mengembangkan sifat otonomi dan inisiatif. Dia memerlukan arahan dan aturan selama perawatan, dan ketika merawat pasien, memang di dalam ruang praktek itu ada bukan hanya kita dan pasien, tetapi ada orang tua. Tetapi kita harus bisa memposisikan kalau kita adalah leader di dalam ruang perawatan itu, ya. Walaupun misalnya kalian baru lulus misalnya nanti ketika internship atau ketika setelah internship, orang tuanya lebih tua lagi daripada kalian. Kalian harus bisa take over, ngambil kalau kalian adalah leadernya dan kalian bekerja sama di sini, ya. Kemudian di 3 sampai 5 tahun juga merupakan pengalaman anak dalam berpartisipasi aktif terhadap perawatan. Kemudian di 6 sampai 11 tahun anak dalam periode bersosialisasi. Ya, 6 sampai 11 itu kan kayak usia SD lah. Kalau ini kan usia PAUD. Kalau 3 sampai 5. Kemudian anak belajar tentang aturan yang berlaku dalam masyarakat. Anak sudah mulai belajar untuk mengatasi rasa takut terhadap perawatan gigi. Nah, ini sebenarnya apa-apa saja yang mempengaruhi perilaku normal anak. Kemudian memberikan efek positif, ini kan prinsip penanganan tingkah laku pasien anak. Memberikan efek positif selama berinteraksi terhadap pasien anak, merawat pasien anak berbeda dengan menghadapi pasien dewasa. Jadi kita harus bisa memposisikan sebagai teman si anak, kita harus bisa masuk ke dunia anak, dan juga mereka bukan dewasa kecil ya, dari perkembangan juga berbeda. Di anak-anak ada perkembangan, ada tumbuh. Kalau di dewasa itu tidak ada tumbuh kembang, tidak ada perkembangan. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan pasien anak harus disertai dengan pemahaman teori tumbuh kembang anak. Nah, di sini gimana sih tindakan dokter gigi dalam penanganan perilaku anak? Yang pertama adalah memberikan pernyataan positif. Kemudian yang tadi ya, bersahabat dan perhatikan tim attitude-nya. Semuanya attitude tim bukan hanya dokter gigi berarti, termasuk perawat gigi juga harus seperti itu. Kemudian dokter gigi dan tim bekerja sama dengan baik dan terstruktur, harus jujur. Jadi justru anak-anak itu taunya hitam dan putih. Jadi baik, tidak baik. Di tengah-tengahnya itu buat mereka masih belum bisa membedakan dengan jelas. Jadi kita harus jelas mana yang boleh, mana tidak boleh, acceptable, non acceptable, ya. Kemudian tetapi kita harus bisa toleransi. Maksudnya toleransi di sini jika anak misalnya belum bisa, contohnya adalah harusnya dia ditambal, dicabut dalam 1 kali kunjungan ya bisa aja, gitu. Terus tapi, misalnya yang dicabutnya infeksinya kronis sih, nggak harus saat itu juga dalam keadaan akut, enggak.
Tapi sebenarnya kalau dilihat mau efektif bisa 1 kali kunjungan, tapi pasiennya tidak mampu, pasiennya masih takut, ya kita mentolerir, oh tambal dulu, oh misalnya profilaksis dulu baru nambal, di situ kita bermain negosiasinya. Kemudian flexibility, kemampuan untuk beradaptasi sesuai dengan situasi yang dihadapi. Jadi, kan kita menanganinya bukan ke robot ya, ke manusia, udah gitu ke anak-anak lagi. Jadi pendekatan antara satu pasien anak dan pasien lainnya itu bisa jadi berbeda. Walaupun misalnya mereka, dalam usia yang sama, jenis kelaminnya sama, pasti ada perbedaan dari masing-masing. Nah, di sini penanganan perilaku itu ada non farmakologis ya, bisa dari komunikasi, behavior shaping, penanganan perilaku yaitu voice control dan hipnosis, dan juga farmakologis. Untuk yang farmakologis itu tidak, jadi belum menjadi kompetensi dari dokter gigi umum. Ini saya skip aja ya. Ini sebenarnya di videonya itu, menjelaskan mengenai Telshodo. Jadi ini saya skip karena waktu ya. Jadi tujuan Telshodo itu apa? Pertama, menjelaskan prosedur. Jadi dia itu mau ngapain, kemudian, pasiennya dan kita membuat pasien nyaman dengan ruangan dokter gigi. Kemudian, diharapkan terbentuk respon yang kita harapkan gitu. Ya, indikasinya untuk semua usia dan tidak ada kontraindikasi. Nah, ini juga salah satu contoh Telshodo. Jadi diperlihatkan dulu ini seperti apa, terus disuruh megang, terus dia cobain misalnya di jarinya, di kukunya, cuman kita tentu saja ya setting, kecepatannya itu yang paling rendah, yang kalau misalnya ditekan sedikit, ya pasti berhenti gitu. Kemudian coba ya ke gigi kan biasanya kalau ke kuku kan keras ya, pegang ya keras. Coba nih ke gigi nih, kan gigi juga sama aja keras. Ya kita coba ya geli ya sama ya gitu kan. Kita coba untuk membersihkan. Awalnya misalnya dengan brush profilaksis, kemudian begitu dia sudah mengizinkan diaplikasikan ke gigi, kita berikutnya kita coba ganti ya ke mata bor berikutnya. Ini kalau ini tentang If you're scared, I'm sorry. Medicine in very, very, very gently so that you don't feel it. Okay? And if it hurts, then we can stop, okay? Alright, so I'm gonna count to 10. 1, 2, good job. High five. High five. Listen, was that so scary? You did it. You did it. I'm proud of you, man. ini kepencet lagi. Dia itu tadi memperlihatkan astel as. Jadi kan dia nanya, kemudian, sebenarnya dia kayak memvalidasi emosi, ya. Tujuannya menilai tingkat kecemasan, kan nanya, "Gimana?" Jelasin prosedurnya, terus konfirmasi kenyamanan pasien sebelum melanjutkan. Tapi indikasinya itu hanya untuk pasien yang sudah bisa maksudnya bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Dan juga tentu saja bukan pasien yang benar-benar lagi jadi takutnya itu pasti kan pasien anak itu tidak koop karena mostly takut. Tapi dia masih bisa berkomunikasi walaupun takut, bukan nangis yang nggak bisa kita ajak, negosiasi sama sekali, ya. Dan juga tadi dia juga, "You did a great job, good job," gitu kan. Terus, dia high five. Nah sebenarnya itu, positive reinforcement. Jadi tujuannya menguatkan perilaku yang diinginkan. Jadi ya benar kayak gitu berarti harus, berani seperti itu, terus dipuji dan positive reinforcement bukan hanya dengan biasanya orang kan, dengan reward berupa mainan, balon dan lain-lain, tapi bisa juga tepukan di bahu, pujian itu juga bisa menjadi positive reinforcement ya. Indikasinya buat semuanya, kontraindikasinya tidak ada. Ini juga contoh ada, positive previsit imagery. Jadi ini seperti kasih kartu, bisa berupa kartu, bisa berupa, sekarang kan bisa aja janjiannya via WA. Kemudian ya dikasih,
foto-foto yang sudah ada, eee, kalimatnya dia harus beri perilaku secara, gimana, misalnya, "Saya akan menunggu di ruang tunggu ini dengan tenang. Ketika dipanggil saya akan melewati lorong ini." Jadi dia udah tahu dan kemudian saya akan duduk dengan tenang pada kursi gigi, ya. Coba ditekankan dia dia di sini dari tadi ngasih tahu kan, dia harus duduk dengan tenang, ya. Terus modeling. Kalau modeling tujuannya membuat pasien familiar dengan lingkungan dan prosedur kedokteran gigi dan juga menciptakan lingkungan yang aman untuk bertanya. Jadi kalau modeling kita ngasih contoh dengan anak yang lebih tua. Misalnya dia punya kakak yang ikut juga pada saat itu padahal kakaknya lagi nggak sakit juga. Nah, dia bisa jadi model yang tepat buat kita ngerawat adiknya. Atau kalau kalian di tempat di klinik yang sekat antara satu sama lain itu masih terlihat, masih berupa kaca, intinya bisa ngelihatlah ke sebelah dan yang sedang dirawat adalah contoh yang baik, itu juga bisa. Walaupun tidak ada hubungan, ya misalnya bukan saudaranya ya, orang lain aja gitu. Itu juga bisa. Kalau orang tua misalnya, "Coba ibunya, coba lihat ya mama diginiin." Itu sebenarnya bisa tetapi tidak ideal karena fase state-nya kalau dewasa itu berbeda dengan anak. Yang paling ideal harusnya adalah kakaknya, ya. Tapi kalau misalnya mau dicoba ke orang tuanya dulu baru ke anaknya bisa juga. Indikasinya untuk semua usia dan kontraindikasi tidak ada. Nah, voice control. Jadi di voice control ini kita seperti menaikkan, jadi ada perubahan suara, bisa dinaikkan volumenya jadi makin keras, bisa meninggi atau lebih cepat untuk, mempengaruhi dan, jadi misalnya nih, ini biasanya buat pasien-pasien yang, eee, kayak apa ya disebutnya ya, mau kita bilang dengan tenang dia nggak mau dengerin dan malah dia merasa dia yang, bisa mengendalikan situasi ini, biasanya yang dimanja, biasanya, ya. Nah, pertama-tama kita harus ngasih tahu dulu ke orang tuanya. Nanti, "Bu, Pak, saya nanti mungkin akan menaikkan volume suara saya lebih keras atau bisa juga meningkatkan nada suara saya, tapi saya sebenarnya nggak marah. Saya cuman pengen anak, eee, istilahnya, supaya anak bisa pay attention sama saya dan anak jadi tahu saya di sini yang in charge, ya." Dan sebaiknya anak, nurut sama saya. Itu sebenarnya. Jadi kita itu naikin volume, naikin nada, tapi nggak selalu marah-marah ya. Bisa aja, eee, naikinnya tuh lebih ke excited kayak, "Ya seperti itu, buka yang besar." Kayak gitu kan sebenarnya kalau dilihat, eee, orang bisa mendengarnya sebagai marah ya, tapi padahal itu tuh untuk me-encourage benar kayak gini buka buka yang besar tuh seperti ini ya, buka mulut yang besar seperti ini. Kemudian lidahnya jangan kemana mana diam aja, tenang aja, tarik nafas, kayak gitu sebenarnya buat dia fokus ya. Dan kita pasti pendek-pendek, nggak bisa, kalau biasanya kalau voice control kayak gini kalimat kita harus jelas dan agak berulang-ulang. Jadi, kita ngasih tahu dulu ke orang tuanya karena buat sekarang, sekarang kan ini ya, apa namanya, ya apa-apa bisa di-blow up ke sosmed dan lain-lain. Jadi pastikanlah itu kalian sudah mendapatkan konsen. Dan lebih bagus lagi kalau konsennya itu tertulis gitu. Kalau saya akan kayak gini dan dia tidak berkeberatan, baru dilakukan, ya. Ini tujuannya untuk mendapatkan perhatian dan kepatuhan pasien. Kemudian mencegah pasien berperilaku negatif dan perilaku menghindari perawatan dan membangun aturan hubungan antara dewasa dan anak. Tapi ketika kita pakai voice control, kita harus jangan terlalu panjang kalimatnya, jangan jangan sambil, kayak ngebujuk, nggak bisa, "Ayo dong dibuka, nanti kalau nggak dibuka dokter nggak bisa masuk ininya, apa namanya, buat sikat gigi ini nggak bisa, nanti kalau kayak gitu kuman-kumannya." Itu nggak pas buat voice control, ya. Harus kalimat jelas, dan berulang.
instruksinya harus jelas sekali. Nah, ini contoh sistemik desensitisasi. This is a movie about you going to the dentist. At the dentist's office, you will wait in the waiting room before your appointment. Hi, it's time to clean and count your teeth. When your name is called, you will walk into another room. A grown-up will stay with you the whole time. Okay, time to sit in the chair. You will go into a room with a special chair. Great job sitting down in the special chair. Now the hygienist will help to get you ready for the dentist. There will be a bright light to help see inside your mouth. Now it is time for you to get a special dentist bib. That was easy. The hygienist will use a mirror to look at your teeth and also count them. Open wide. Great job. This will take just a minute. 1, 2, 3, 4, 5. Now you are ready to have your teeth cleaned. The hygienist will use a special brush that sounds like this. This is fun, and the hygienist is very gentle. You're doing an awesome job. Now you are ready to see the dentist. The hygienist will go and get the dentist. Good job waiting while the grown-ups talk to each other. Now the dentist will use the mirror to look in your mouth. Open wide. Very good. After the dentist looks at your teeth and counts them, you are finished. The bright light can be moved and your bib can come off. Going to the dentist is all done. Look at you now. You went to the dentist. Oke, dari sini sebenarnya yang harus diperhatikan itu adalah di sini itu sebenarnya video persiapan kalau ada anak berkebutuhan khusus yang mau ke dokter gigi atau nggak usah lah berkebutuhan khusus kayak autisme dan lain-lain. Anak yang kurang kooperatif atau malah anak-anak yang belum pernah ke dokter gigi bisa juga diperlihatkan di sini. Yang harus kita highlight itu pertama perkenalan ya. Jadi kalau sistemik desensitisasi itu prinsipnya adalah bertahap. Pertama itu disiapkan dari mana? Dari rumah. Dari rumah kita harus bahkan ke orang tua pasien sebenarnya seharusnya ada catatan. Apa sih what to expect gitu. Selain video ini tuh supaya kita kayak persamaan persepsi seperti kalau anak ada keluhan belum tentu jadi jangan memaksakan hari itu pulang harus sembuh. Sebenarnya kayak gitu tuh ada di beberapa textbook. Jadi ada yang what to expect to the dentist gitu. Terus apa sih langkah-langkah orang tua yang dapat bisa meringankan kunjungan ke dokter gigi. Nah, salah satunya adalah orang tua melakukan simulasi di rumah. Contohnya membuka mulut anak, menyentuh pipi. Jadi anak-anak itu seringkali kan apalagi untuk usia yang masih di fase oral. Fase oral itu sampai 2 sampai 3 tahun lah. Jadi mulut itu adalah suatu teritori dia yang di sana itu stimulasinya jadi dia memperoleh kesenangan dan ketenangan itu dari rongga mulut. Sementara kita adalah orang asing yang mau minta dia buka area private dia dan istilahnya ya memanipulasi yang ada di mulut lah. Ya kan kita kan nyentuh pipinya, nyentuh lidahnya, ngegeser lidah, ngorek-ngorek gigi. Itu seharusnya dilakukan latihan dulu oleh orang tua.
bisa latihannya seperti apa, main dokter-dokteran gitu, main dokter gigi. Disitulah fungsinya mainan yang misalnya main dokter-dokteran dan lain-lain. Kemudian dental office tour. Dental office tour sebenarnya, kalau di luar negeri udah ada tuh, kalau mau ke dokter gigi dalamnya seperti ini nih, itu sebenarnya sangat, membantu, buat pasien agar bisa memvisualisasikan, jadi mengimajinasikan supaya tahu, oh kondisinya nanti seperti ini, jadi aku bersikapnya seperti ini gitu ya. Kemudian juga membuat janji dengan dokter gigi. Kemudian, nah ini penting karena sebagai dokter gigi kita juga harus, jadi alangkah baiknya kalau misalnya di klinik itu kita udah membuat janji, oh ini mah pasien baru, dan dia istilahnya, baru ke dokter gigi, masih nggak tahu perawatannya itu seperti apa, oh berarti diposisikan, dia datangnya jangan ketika ada pasien lain yang "sulit" dalam tanda kutip, yang kemungkinan di dalam ruang praktek menunggu, akan ribut atau lama, lalu dia nunggu di situ lama. Jadi di situ yang harus appointment itu harus diatur sedemikian rupa pasien, pengalamannya ke dokter gigi itu menjadi menyenangkan. Kemudian, nah ketika dia berhasil diperiksa, dokter gigi pun menyusun perawatan dari yang paling menyenangkan ke yang paling menakutkan. Jadi urgensinya di sini jadi kita bukan ngelihat dari, oh infeksinya ini, yang ini, misalnya ada abses gitu ya. Ini abses ini harus dicabut ini kalau nggak kemana mana. Itu di situ kita harus bisa, istilahnya, apakah yang abses itu jika tidak dicabut sekarang maka akan terjadi abses submandibula atau flekmon gitu, kemungkinan kayak gitu tuh harus kita baca. Kayak kalau misalnya enggak, oh bisa jadi tidak, bisa jadi kita bisa premedikasi dulu dengan amoksisilin sambil, kita treat gigi lainnya dan tingkat kooperatif pasien, gitu. Tetapi yang namanya ekstraksi misalnya ditaruh di awal tuh kapan sih? Kapan kita boleh, melanggar si sistemik desensitisasi ini? Kalau, emergency. Jadi misalnya ada ulcus decubitus atau apical fenestration. Nah itu, walaupun kunjungan pertama itu kan sudah ada luka-luka dan mungkin ya luka kronis ya. Di situ kita sebenarnya ya nggak apa-apa kalau kita di situ, istilahnya agak agak restrain pasien sehingga kita bisa melakukan, pencabutan di situ. Atau misalnya ada trauma gigi, itu harus dirawat saat itu juga. Atau trauma tersebut menyebabkan luka yang terus-menerus akan berdarah. Ya mau nggak mau kita mengesampingkan harus berurutan ya. Kemudian indikasi sistemik desensitisasi apa? Ini mah sebenarnya bisa aja semua anak, terutama anak dengan dental anxiety dan kelainan neurodevelopmental, contohnya adalah autism spectrum disorder. Tetapi sebenarnya ini saya juga dapat feedback dari dokter anak yang menangani ASD ya. Kata beliau kalau untuk anak ASD sebaiknya cari lagi video yang anaknya itu benar anak ASD katanya ya. Jadi di situ dia bisa expect, maksudnya, si ini kan ideal banget ya, anak diem dan lain-lain. Di situ dia bisa melihat, oh ada teman aku yang seperti aku, dia bisa melalui ini dengan cara ini dan urutan yang ini. Tapi kita harus ketika merawat ASD, kita harus lihat urutan. Jadi anak ASD itu istilahnya kalau, urutannya misalnya 1, 2, 3, 4, 5 pertama nunggu dulu, terus ini dulu, taunya pas begitu datang, loh nggak nunggu orang lagi kosong dokternya, langsung aja. Dia di situ bisa tidak, apa ya, ekspektasi dia dengan realitanya berbeda, dia di situ bisa tantrum, ya. Jadi tetap kita harus, kalau misalnya memberikan suatu video atau urutan pekerjaan ke anak autis, sebaiknya itu dipatuhi pada realitanya ya. Nah, terus harus gimana sih? Sebenarnya kalau harus gimana per masing-masing pasien itu tetap berbeda-beda. Kita harus ngelihat dulu mana sih
yang paling cocok buat pasien tersebut. Dan juga kita juga harus lihat seperti kultural, philosophical dan legal requirement. Maksudnya misalnya ada kan prosedur yang home yang apa sih ditutup, maksudnya biasanya kita yang di Unpad tuh jarang sih makainya ya. Jadi seperti kita menyediakan handuk, terus kita minta pasiennya untuk diam dulu sambil ditutup mulutnya ya pakai handuk, terus sambil kita bisikin atau kita kasih instruksi, "Ini, eee, dilepas kalau gini," gitu. Menurut saya itu apalagi di sekarang ya, di, zaman sekarang, itu banyak sekali orang tua yang tidak setuju lah anaknya digituin, atau misalnya, orang tua disuruh menunggu di luar, padahal dan tidak ada istilahnya sambil menunggu nggak bisa sambil lihat CCTV anaknya diapain gitu, atau ada jendela yang bisa dia ngelihat anaknya lagi diapain. Itu kalau misalnya orang tuanya tidak bisa atau kultur kitanya kayaknya belum bisa deh, jangan dipaksakan. Ya, walaupun misalnya kita dapat benefit, kan biasanya kalau untuk anak yang manja, kalau kehadiran orang tua itu malah, misalnya orang tuanya juga kalau nggak agak khawatir gitu ya, itu bisa jadi mempengaruhi si anak dan jadinya ya semakin tidak kooperatif. Sebenarnya yang paling benar adalah orang tuanya silahkan menunggu di luar. Tapi kalau orang tuanya berkeberatan ya jangan dipaksakan gitu maksudnya. Ya. Jadi conclusion dari yang di PPT ini tadi, pertama-tama kita harus tetap kan ada namanya pedodontic triangle atau pediatric dentistry triangle. Itu kerjasama antara bukan cuman kita sama pasien, tapi eee, kalau kalau di pasien anak itu ada namanya orang tua. Jadi tetap kita harus membuat segitiga yang baik, hubungan yang baik antara, dentis, orang tua, dan juga dengan anak. Dentis di sini bukan cuma dokter giginya aja ya, maksudnya dentis and team, termasuk si perawat giginya juga. Kemudian menyiapkan anak sebelum ke dokter gigi, kemudian identifikasi perilaku anak, lalu kita memilih modifikasi perilaku apa yang cocok, kemudian menikmati prosesnya, maksudnya menikmati proses walaupun kita udah coba hotel show terus kemudian modeling, ya kadang memang butuh waktu, bisa jadi di saat itu belum, tapi di saat berikutnya kita tidak boleh langsung menyerah begitu saja, bisa jadi bukan cuma satu atau sampai 2 pertemuan, yang penting kita komunikasikan dengan, orang tua, jadi pasti ada waktunya anak tuh pada akhirnya menyerah dan mau gitu ya. Kemudian kita juga harus merawat dengan tender loving care. Oke, tadi nomor 1 soal kurang lebih udah dibahas ya. Oke. Ini seorang anak perempuan 6 tahun datang ke RSGM diantar oleh ibunya untuk pemeriksaan rutin, pemeriksaan intraoral, gigi 46, erupsi parsial dengan visur dalam. Dokter gigi merencanakan perawatan pit dan visur silan. Oke, di sini kalau tentang ini saya yakin udah banyak diulang-ulang, pasti mau di Unpad ataupun enggak. Ini aja deh, ada nggak yang mau ditanyakan tentang pit visur silan dan PAR-PRR. Ini saya sambil nge-share bahannya aja ya. Saya ngasih PPK. Saya ngasih PPK ya. Nanti tolong eh ini dibaca apalagi ketika try out sebelum try out yang prakteknya itu sebaiknya sudah harus dibaca-baca. Sebentar. PPK.
Nah, kan ada yang mau ditanyakan kalau tentang pit visor sealant? Ada yang mau tanyakan kah? Coba, kalau nggak ada saya yang nanya. Coba Ririn Arianti. Kapan sih kita pakai GIC, kapan pakai yang resin base untuk pit and visor sealant? Ada Ririn? Ada dok, Gimana apa jawabannya? gunakan GIC dok. Iya kapan? Kapan Untuk pakai pit dan GIC? visor sealant. Pit dan visor sealant hanya pakai GIC. Coba Indri. Menurut Indri gimana? Kapan sih kita pakai GIC? Kapan kita pakai resin base? Izin untuk menjawab dokter, kalau untuk pemakaian GIC biasanya pada pasien yang kondisi giginya rentan karies dokter. Oke. Kalau Visario, ada yang mau ditambahkan dari Indri? Iya dok, kalau yang GIC digunakan pada kasus anak yang resiko kariesnya tinggi dokter. Masih karyanya tinggi. Kalau Salsabila Rizkia? Dok, mungkin untuk pemakaian GIC pada pit and visor sealant pada anak yang hiposalivarisasi dok, jadi tidak bisa dilakukan isolasi. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Ada lagi mau menambahkan? Ya, saya jadi kita bahas dulu ya. Kalau tadi jawabannya udah pada bagus, sebenarnya saya udah pada ngerti, skip gitu. Jadi sebenarnya di sini bukan semuanya dibahas, tetapi yang mana yang kurang kita ulang gitu, ya. Jadi ini kalau pit dan visor sealant definisinya pasti udah pada tahu ya. Jadi indikasinya pada gigi permanen terutama yang beresiko terkena karies. Kalau primary teeth, gigi sulung itu bisa nggak pit dan visor sealant? Bisa kalau dia emang resiko tinggi terjadi karies. Dilihatnya dari apa sih? Dari karies risk assessment. Ya, kalau ada karies risk assessment, berarti kan kalau permanent teeth mau low, mau dia pada bukan yang high risk, yang low risk ya, dia tetap harus kan pit dan visor sealant, berarti kan at risk of experiencing caries. Kalian mangga kalau mau googling sendiri AAPD caries risk assessment, emangnya diindikasiin gitu pit dan visor sealant di gigi permanen yang low risk? Jawabannya di semua itu diindikasikan. Tapi kalau gigi sulung itu hanya yang high risk. Kemudian
pada gigi dengan pada gigi yang mengalami MIH. MIH itu molar incisor hypomineralization. Jadi di molar sama di insisalnya itu ada seperti white spot ya. Biasanya itu karena gangguan atau kelainan pertumbuhan atau ketika pembentukan gigi ya. Kemudian kontraindikasinya apa? Kalau udah terjadi karies yang luas, interproximal karies dan partially erupted dengan isolasi yang tidak memungkinkan. Jadi benar-benar baru keluar sekali ya, masih basah sekali. Terus selanjutnya, nah ideal sealant itu harusnya dia opak, kemudian melepaskan fluoride dan prosedurnya itu sederhana. Apalagi di anak-anak kita diharapkan kerja itu cepat. Kemudian great mechanical properties. Jadi tetap kita harus si bahan pit dan visur sealant-nya harus mempunyai penetrasi yang baik, retensi yang baik, solubility-nya baik, viskositasnya juga sesuai. Kemudian resistant to abrasion, jadi tidak gampang tergerus ya. Nah, dari sekian banyak, sebenarnya bahan pit dan visur sealant itu bukan hanya dua ini, cuman dua ini adalah dua kelas yang sering digunakan. Jadi sebenarnya masih ada Compomer, Geomer, RMGIC, tapi kan base awalnya itu dari dua ini ya. Ada glass ionomer cement, ada composite cement. Composite. Jadi kalau glass ionomer cement dia itu yang bagusnya adalah dia itu fluoride release. Pasti yang namanya GIC pasti melepaskan fluoride dan pasti opak. Jadi kenapa sih opak itu menjadi suatu syarat ideal? Karena kita harus bisa melihat mana sealant, mana gigi. Dengan sekilas mata atau malah parent atau orang tua yang lihat, oh masih ada kok di situ. Ya. Jadi orang awam bisa lihat itu masih ada di situ. Kemudian adapt to high moisture, jadi dia dapat beradaptasi pada kelembaban yang tinggi. Kemudian average mechanical properties. Jadi ya dia memang standar lah mechanical propertiesnya, tapi di glass ionomer cement ini kan tadi saya pertanyaannya kapan sih pakai ini, kapan pakai itu. Masih kurang keluar langsung gitu yang pada gigi partial eruption. Ya. Kalau partial eruption di situ kan kelembabannya kurang. Maksudnya kita masih belum bisa menjaga sampai kering banget. Jadi memang kita boleh pakai glass ionomer cement. Ya. Kenapa saya mau mengulang ya karena itu nggak langsung keluar, nggak ada yang langsung keluar ngomongnya itu gitu. Ya berarti lupa nih. Kemudian composite. Composite itu bisa jadi fluoride release. Jadi composite itu macam-macam. Ada yang flowable composite, ada yang memang composite yang peruntukannya untuk pit dan visur sealant. Kalau yang flowable composite biasa yang bisa untuk misalnya ada tambalan yang ada step gitu ya, ada kayak antara tambalan dengan giginya seperti ada celah, ditutup sedikit pakai flowable composite itu yang biasanya itu tidak melepaskan fluor. Tetapi kalau yang khusus pit dan fissure sealant biasanya kalau saya bukan di support sama brand tertentu ya, tapi misalnya contoh paling sering brand 3M, dia ada silakan googling sendiri, dia ada buat pit dan fissure sealant khusus berbahan dasar resin. Dia berubah dari misalnya warnanya tuh berubah dari pink, pertama kali diaplikasiin pink, kemudian kita kita light cure, kemudian menjadi lebih opak gitu. Ada yang seperti itu dan dia melepaskan fluor. Jadi sebenarnya tinggal dibaca aja. Ada berbagai macam ya. Kemudian can be opaque. Cuman yang biasanya kalau kalian, ini maksudnya can be opaque, kalau flowable composite yang tadi multipurpose itu biasanya dia justru agak ada translusennya tinggi. Karena kan ngejar estetik. Tapi kalau yang khusus pit dan visur sealant dia sudah pasti opak. Dia udah mengikuti tadi kaidah-kaidah ideal visur sealant tuh harusnya gimana. Kemudian tapi semua yang berbahan dasar composite itu butuh isolasi yang baik dan juga
memperlihatkan mechanical properties yang sangat bagus ya. Ini contoh-contoh brandnya ya. Kalau GIC ini walaupun di sini tipe 7 ya masukkan tuh ada angka 7 tapi ini tolong dihafalinnya tipe 4 ya buat pit dan fissure sealant ya. Ini cuman brandnya saja punya klasifikasi sendiri. Dia bilang itu yang 7 ya. Dan jangan lupa ketika kita nih lihat yang biru ini ya. Ini dentin conditioner biasanya suka lupa nyebutin step yang dentin conditionernya ya. Di situ coba dibaca lagi di yang PDF satu lagi yang ada PPK di situ banyak ada tuh dentin conditioner ya. Diaplikasikannya berapa lama, kemudian dibilasnya gimana, baca di situ ya. Kemudian ini juga ada composite. Ada macam-macam nih yang tadi 3M, ada dari Foco, ada dari Heliosil. Nah, ini tools and equipment-nya, kemudian kurang lebih ini sebenarnya dipersingkat ya. Pertama harus isolasi, profilaksis, irigasi, dry, isolate, kemudian apply cavity conditioner. Ini maksudnya dentin conditioner tadi yang ada warna biru. Tunggu 10 detik. Ininya ya, apalin juga ini. Dia itu apa? Asam poliakrilat 10% ya. Suka kebalik sama apa? Suka kebalik sama ETSA ya. Karena sama-sama asam. Kemudian tunggu 10 detik, rinse and dry lagi. Kemudian kita campurkan GIC tipe 4 dengan press and fold motion. Jadi kalau ini sekaligus juga buat OSCE ya, ketika ngapalin prosedur pastikan kalau ngapalinnya mah panjang aja. Walaupun nanti pasti ketika saya sebagai penguji belum tentu kunci jawaban di saya itu detail. Tapi nggak apa-apa kalian ngapalinnya detail dulu gitu. Jadi ciri-ciri ngapalin detail tuh berapa lama, sampai gimana, dengan gerakan apa. Sampai gimananya tuh misalnya ETSA 10 detik misalnya atau 20 detik sampai frosty appearance lalu dibilas gitunya. Jadi itunya harus jelas bukan cuman ETSA bonding kayak gitu ya. Kemudian aplikasikan GIC pada pit dan fissure. Kemudian aplikasikan Vaseline atau cocoa butter ke seluruh permukaan. Dicek oklusinya menggunakan articulating paper, kemudian 1 minggu kemudian kontrol. Maksudnya di sini tidak ada ini ya, maksudnya tidak genre dikasih lihat dipoles dulu, tapi sebenarnya di 1 week post op itu dipoles ya. Atau paling cepat 24 jam dari aplikasi GIC. Nah, kemudian composite method di sini ada alat dan bahannya. Kemudian metodenya ini isolasi, profilaksis, kemudian irigasi dry dan isolate, aplikasikan etching gel, fosforik acid 37%, tunggu 20 detik. Ini harusnya tadi kan sampai frosty appearance, kemudian rinse and dry. Kemudian masukin. Nah, di sini tulisannya kan apply unfilled resin. Maksudnya unfilled resin ini sebenarnya ada berbagai, jadi kalau perkembangan sekarang yang udah dari manufacturer, kita mau beli gitu siap beli. Sebenarnya bahan khusus pit dan fissure sealant itu berbagai macam. Ada yang unfilled resin, ada yang filled resin tapi dia fillernya tidak sampai sebanyak yang buat nambal. Ya, memang beda. Kenapa sih kok dibedain? Ada yang pit fissure sealant buat ada composite buat nambal, ada yang buat pit fissure sealant. Sebenarnya komposisi berapa persen fillernya itu yang dimainin dan fillernya itu microfill, nanofill atau apa? Itu yang sebenarnya dimainin. Kalau kalian mau lihat detailnya silahkan dibaca itu dari masing-masing manufacturer itu ada kok komposisinya gini. Nah, kenapa di sini tulis unfilled resin? Karena paling awal untuk bahan pit dan fissure sealant itu perkembangannya dengan unfilled resin. Jadi si sediaannya itu tidak ada fillernya. Kenapa? Kok tidak ada fillernya? Filler kan bagus untuk misalnya untuk
misalnya untuk daya apa ya? Daya abrasif atau enggak tidak gampang tergerus tadi kan, atau untuk menahan beban kunyah seperti itu. Kenapa kok dihilangkan dari komposit itu? Nah, sebenarnya itu pemikirannya dari kan kalau visur itu di sini ada nggak ya sebentar? Visur itu sorry, oh di sini. Kok cepet banget nih. Nah, ini aja ya misalnya. Sebelumnya harusnya ada. Nah, ini. Visur itu ada berbagai macam. Nih, ada yang U-type, V-type, I-type, IK-type. Jadi, diharapkannya kalau unfilled resin, dia harus bisa masuk. Karena nggak ada fillernya, nggak ada titik-titik yang mengisi dari satu komposit, nggak ada istilahnya partikel-partikel yang besar. Dia cuman, jadi tidak ada fillernya, dia bisa penetrasi jauh ke sini. Diharapkannya. Tapi ternyata, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi sebenarnya perkembangannya ini kan diharapkan tadi unfilled resin itu bisa masuk sampai bawah. Tapi filler juga kan bisa partikelnya dibuat kecil, bisa mikro, ya bisa nano, mikrofil, nanofil. Sebenarnya bisa masuk ke sini gitu. Ya, cuman perkembangan itu maksudnya si unfilled itu dianggap standar terstandarnya unfilled juga bisa karena kalau semakin fillernya makin banyak makin nanofill gitu terus berapa persennya itu sebenarnya ngaruh ke cost ya yang unfilled resin pasti lebih murah tetapi ya itu kalau ditanya daya tahan terhadap gaya kunyah ya lebih jelek ya dibandingkan yang ini dibandingkan yang ada fillernya. Nah ini juga, ini mungkin ini nggak keluar ya di UKMP 2DG cuman sekalian aja. Jadi bukan tipe ini kan coba kita lihat ya, tipe-tipe anatomi dari visur silen itu kan seperti ini. Tetapi bukan berarti satu gigi, oh saya mah yang U-type gitu. Bukan gitu ya. Tapi di dalam satu gigi itu ada yang U-type, ada yang V-type, ada yang I-type, ada yang IK-type. Jadi tidak ada sebenarnya pit visur silen itu untuk menutup visur yang dalam. Ya semua visur yang gini, ada yang dalam, ada yang enggak gitu. Semuanya diindikasikan. Jadi kalau indikasi, "Dok saya mau indikasi," kalau ke mahasiswa saya ya, "indikasi pit dan visur silen." "Oh gimana ada karies nggak di situnya?" "Enggak Dok, free karies." Visurnya dalam. Padahal kalau lihat dari sini ya, ya masa sonde bisa masuk sini? Belum tahu kan, ya kan? Terus di sini misalnya persentase ini tuh persentase di populasi dunia atau di gigi? Jawabannya di gigi ternyata. Di gigi tuh banyaknya yang gimana sih di satu gigi? Ternyata di satu gigi tuh macam-macam. Ada yang kayak gini. Ya, jadi kalau indikasi pit dan visur silen jangan lagi ke untuk untuk pit dan visur yang dalam. Padahal di sini udah jelas nih, untuk seluruh permanent teeth yang at risk of experiencing caries. Dah, di situ kan sebenarnya udah jelas. Ya. Jadi mau low risk mau apapun, selama belum ditutup, maksudnya ini kan risk of experiencing caries, bisa aja dia di crown, dia nggak mungkin lah masih ngapain kita pit dan visur silen. Terus kita lanjut ya.
Kita lanjut ya ke preventive resin restoration. Kalau di Unsud atau Unsri dan Unsrat ada requirement PRR? Ada dokter. Ada kan ya? Oh berarti ini nggak usah berarti ya? Udah mengerjakan juga kan ya? Paling di itunya juga udah ada ya, kita ini dulu, di chatnya tadi udah dikirim kan? Nah udah. Enggak itu nanti dibaca aja ya. Terus kita balik lagi ke, kalau yang udah dibuka belum? Yang preventive dentistry, yang dari retaker ada yang mau ditanyain nggak dari yang di situ? Saya nggak baca, nggak ini bahas semuanya karena apa? Waktu. Masa biasanya harusnya kalian belajarnya berapa tahun, terus dikebut jadi 1 kali, nggak akan bisa. Permisi dokter. Ya, Permisi dokter, saya Rival Yafifa dari Universitas Sriwijaya dok. ya, Izin bertanya mengenai restorasi GIC dok. ya. Kalau untuk restorasi gigi sulung, kan restorasi GIC-nya menggunakan yang tipe 9 dok. Boleh nggak ya dok kalau restorasinya pakai GIC yang tipe 2? Terima kasih dok. Oke. Jadi tipe 9 itu menurut siapa? Itu menurut manufacturer. Ya kan? Itu masih GC-nya ngebedain, oh ada yang fillernya lebih banyak, yang lebih bisa nahan daya kunyah, itu dia masukin di nomor 9. Bedain sama klasifikasi yang memang dari textbook. Kalau dari textbook, tipe 1 luting, tipe 2 apa namanya? Tipe 2 untuk restoratif. Ya, oke. Jadi bedain dari situ. Jadi yang kalian hafalin yang mana? Yang eh yang ada di textbook ya, bukan yang sampai 9. Yang kalau kesepakatan dari nasionalnya yang di textbook aja, yang sampai 4 aja. Ya. Oke? Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Mohon izin bertanya dokter. Ya. Dok, tadi di slide dokter itu tadi waktu restorasi GIC. Nah itu tadi di slide dokter itu diaplikasiin Coca Butter dahulu dokter, baru setelah itu dilakukan cek artikulasi atau menggunakan articulating paper dokter. Nah, itu yang benar nanti setelah dicek articulating diaplikasiin lagi dok ya, Coca Butternya dok. Iya, jadi sebenarnya di situ maksudnya dicek, kemudian jika ada yang masih tebal, ketebalannya lebih daripada yang lain, itu kita pakai carver dikerok kan, karena masih inisial setting kan, dikerok dulu. Tapi kan tentu saja kalau kita eh, mengurangi, walaupun pakai carver aja, pasti ada yang kasar lagi kan, baru kita tutup lagi dengan cocoa butter ataupun vaselin. Ya, cuman tadi di situ memang itu kalau nggak salah ngambilnya dari Cameron ya. Cameron kan pendek-pendek. Jadi tidak dijelaskan detail di situ. Ya. Oke dokter, terima kasih dok atas penjelasannya dokter. Oke. Ini sebentar ya, saya mau nge-highlight yang penting yang ada di sini. Preventive dentistry yang di sini, yang biasanya suka lupa dan ngaruh di ujian tryout. Pernah sih ditanyain terus karena bukan jadi requirement, jadi kalau mahasiswa saya mah pada nggak bisa jawab. Itu di sini indikasi topical fluoride, di sini kan ada, sorry ya. Oh di sini kan dia pisah tuh ya. Dia pisah jadi ada yang aplikasinya pakai tray yang gel ini, di Unpad pakai ini ya.
dan ada juga yang fluoride varnish. Nah, di Unpad ini tidak jadi requirement. Jadi istilahnya koas tidak melakukan. Lupa nih mereka ada yang tahapan seperti ini gitu untuk fluoride varnish. Soalnya dia soal dari OSCE-nya dia pasiennya di bawah 4 tahun, 3 tahun. Dan kunci jawabannya ya tentang fluoride varnish. Tapi semuanya jawabnya yang ini. Yang si aplikasi dengan tray. Padahal di sini dilihat ya, coba dulu, terus dikeringkan dan lain-lain. Dimasukinnya sebenarnya nggak harus terpisah juga, harusnya mah atas bawah sekalian bisa nih. Kemudian tunggu 1 sampai 4 menit loh, lama loh itu. Kemudian tray dilepaskan dari rongga mulut, pasien diinstruksikan mudah. Intinya prosedur seperti ini itu merepotkan di usia di bawah 4 tahun. Jadi kalau indikasi fluoride varnish-nya itu misalnya soalnya anak berkebutuhan khusus, kemudian gigi yang baru erupsi, pencegahan untuk lesi karies awal, anak usia dini, pilihlah yang ini. Terutama di anak usia dini biasanya kalau di dokter gigi ya. Maksudnya di level kalian ini, anak usia dini. Oke. Caranya gimana? Ya ini mah kan lebih gampang, gigi dipulas menggunakan pumis, brush, dental floss, kemudian dikumur hanya diperlukan isolasi minimal. Kemudian varnish diaplikasikan menggunakan kuas, ya. Setelah aplikasi fluor, pasien ini kan berarti nggak harus nunggu-nunggu lama kan, nggak harus kering-kering, ya maksudnya isolasi tetap, suction tetap, cuman nggak kayak ada 4 menit waktu di mana ada tray yang besar yang masuk gitu, ya buka mulutnya besar. Nah setelah aplikasi fluor, buka mulut sebentar, kemudian diinstruksikan untuk tidak makan dan minum selama 30 menit, ya. Di sini nanti juga dibahas tentang, Fitbit dan Fisher Sealant juga, kemudian ini juga sama aja ya, udah ada. Tadi udah dibahas. Kemudian PRR ini ini juga dibahas sedikit demi sedikit per stepnya, tahapan kerjanya, dan lain-lain nanti dibaca ya. Ini bahkan sampai bahannya tuh yang kayak gimana, ini niat sekali yang membuat slide-nya. Ya, dibaca lagi ya. Yang pencegahan menurut saya udah bisa ditutup ya, udah anggap bisa ya. Bentar ya. Saya coba share screen yang balik lagi ke soal ya. Kelihatan ya. Anak perempuan usia 10 tahun bersama ibunya ke RSDM mengeluhkan warna kuning kecoklatan pada hampir seluruh gigi. Gigi terkesan kotor meskipun telah menyikat gigi dengan teratur. Pemeriksaan intraoral gigi 1121 berwarna kuning di sepertiga tengah. Groove labial, ekskavasi licin, sound, dan terasa ngilu. Ini lebih ke arah mana nih? Apakah ke karies? Apakah ke kelainan tumbuh kembang gigi? Apakah ke preventif? Menurut kalian gimana? Kelainan tumbuh kembang, dokter. Oke, kalau kelainan tumbuh kembang itu kan nggak ada cara lain selain membaca ya, karena itu mah hafalan. Saya kasihin dulu ininya ya, bahannya. Tunggu save-nya.
Bentar ya, lagi attach. Udah bisa dicek ya. Dari slide tersebut, ada yang mau ditanyakan nggak? Karena ini panjang banget deh kalau saya jelasin satu persatu. Terus oh iya, mungkin saya mau menitik beratkan, yang mana sih yang biasanya keluar di ujian atau sering ditanyakan? Pertama ini, tahap tumbuh kembang gigi. Jadi kalau dari ilmu kan misalnya konser, KGA dan lain-lain, kalau konser itu maksudnya gini, ketika kita pedo kan mungkin sering bahasnya GIC gitu ya, bisa aja keluar di konser juga. Tapi kalau tahap tumbuh kembang gigi dan manifestasi klinisnya, maksudnya kelainan-kelainannya itu biasanya, di KGA banget nih. Jadi di bab yang ini tolong jangan di-skip ya. Ini nggak ada cara lain selain dibaca ulang, dihafalin. Soalnya kalau yang lain kan ada requirement-nya seenggaknya nggak lupa-lupa banget lah. ETSA itu asam, tadi apa, kalau yang ETSA poliakrilat atau yang mana? Asam fosfat 37%. Asam fosforik acid 37% dokter. Itu kan nggak lupa-lupa banget kan. Nah kalau ini bisa jadi selama koas nggak ngeliat nih, emang kelainannya seperti apa. Jadi harus dibaca ulang ya. Terutama misalnya mungkin yang agak kurang jelas yang kalau perawatan sih ya, kan kalau ini Mesiodens ekstraksi dan lain-lain cara ekstraksinya walaupun sebenarnya sama aja, tapi tim reviewer soal nasional menganggap ini itu bukan kompetensi dokter gigi umum. Padahal tahapannya sama aja menurut saya. Soalnya segini, saya pernah sebagai penulis soal, bikin soal tentang Mesiodens, terus nanti, ininya ekstraksi, tapi ditolak sama mereka, katanya jawabannya tidak sesuai dengan kompetensi dokter gigi umum. Oh ya udah berarti, ternyata walaupun tahapannya tahapannya sama ya, tapi ternyata bukan, ya sudah berarti kalau gitu ngapalin perawatannya, tahapannya gimana yang ekstraksi, berarti bisa di-skip gitu. Terus, anomali ukuran gigi. Ini juga harus kalau ini mah lebih ke teoritis ya. Nah, yang biasanya sering dibalik-balik itu fusi dan geminasi. Ya, mana sih yang sebenarnya itu dari 2 gigi menyatu atau, 2 benih ya, atau 1 benih membelah jadi 2. Itu harus bisa dibedain dan gimana sih cara membedakannya, kan sebenarnya dari gambar ini juga udah jelas ya. Oke. Terus, juga ini, ya ini mah lebih ke teoritis, ini lebih ke CBT nanti kemungkinan keluarnya ya. Ini juga Pek-Shaped, Hutchinson Teeth, Taurodontia, dilaserasi. Ini kan yang susahnya itu sebenarnya mendiagnosisnya, gigi yang seperti ini tuh apa sih? Tapi kan sebenarnya perawatannya seperti apa? Ya tidak ada yang spesial, paling, ya kayak ini, paling kalau seperti ini tidak estetis kan, bisa di-strip crown. Kemudian anomali struktur, yang sering keluar untuk, dokter gigi umum itu di hipoplasia email.
ya. Kita harus ngapalin tuh kenapa bisa terjadinya, kalau etiologi sistemiknya karena apa, etiologi lokalnya apa, gambarannya seperti apa. Nih lihat ya gambarannya tuh. Kemudian, Turner hypoplasia. Dan kalau ini, kalau amelogenesis imperfecta, itu juga dihafalin ada tipe berapa dan sebagaimana. Ini sebenarnya lebih sering keluar soalnya tuh buat yang spesialis. Cuman kalau mungkin spesialis lebih detail sampai ke gen mana, diturunkan secara apa. Tapi kalau yang dokter gigi umum seenggaknya tahulah tipenya tuh apa-apa aja dan gambarnya itu kayak gimana antara satu dengan yang lainnya tuh bedanya gimana, ya. Ini juga molar incisor hypoplasia, perawatannya gimana? Oh, harus GIC sealant. Jadi biasanya yang susahnya itu mendiagnosisnya, tapi perawatannya coba dilihat. Low viscosity GIC sealant, CPP-ACP. Itu kan sebenarnya simple ya. Kemudian fluorosis. Ini kalau ngapain fluorosis sambil dibuka juga tentang fluor, ya. Ini kalau anomali warna gigi kemudian berubah jadi apa, itu sejujurnya jarang sih keluarnya ya. Atau paling enggak ini ekstensi intrinsik aja sebentar ya. Nah, terus lanjut ya. Ini ada juga anomali erupsi gigi, natal tooth. Apa bedanya neonatal tooth dengan natal tooth? Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ini nggak semuanya saya baca atau saya terangkan ya, karena waktu sebenarnya. Mama pegang kerudungnya yang buat Syai. Dok, punten izin bertanya. Ya. Saya Mutia masih bingung dok mengenai proses trepanasi pada dentoalveolar abscess pada anak. Itu bagaimana ya dok? Oke, sebentar ya. Terlihat ya. Ini saya agak bahas aja. Ini memang biasanya seharusnya dibahas di tiap ini ya, di tiap pembimbingan karena kurang apa ya? Biasanya ada yang kurang jelas aja pokoknya dari sini ada yang lupa-lupa. Sama requirement antar tiap IPDG bisa jadi berbeda-beda. Nah, ini kalau perbedaan anatomi gigi sulung dan permanen muda ini mah tinggal dibaca aja ya, buat respon kompleks dan tilut pulpa juga.
Dan oh iya, yang harus ditekankan kalau dari KGA itu masih kita diagnosisnya belum menggunakan AAE. Ya, masih yang ICD-10 aja, pulpitis reversible, irreversible, nekrosis pulpa ya. Kadang dia misalnya orang UI bilang karies email, karies dentin, vital dan nekrosis pulpa itu sebenarnya ada sih di ICD-10, tapi kalau nyari di pulp therapy di AAPD kita baginya jadi pulpitis reversible, irreversible, nekrosis pulpa. Triad endodontik sebenarnya sama, mau gigi tetap ataupun gigi sulung. Cuman kan mereka 3D obturation bla 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 kan. Di sini pengisian saluran akar menggunakan bahan yang sesuai dengan keadaan gigi. Maksudnya idealnya pengisian saluran akar di gigi sulung itu harus bisa diresorpsi ya. Jangan sampai menjawab gutta perca. Oke. Jadi kalau bahan pengisi di gigi sulung itu gold standarnya adalah zinc oxide, masih zinc oxide eugenol, yang keduanya baru kalsium hidroksida. Kenapa masih zinc oxide eugenol? Karena resorpsinya sebenarnya di zinc oxide eugenol itu lebih lama. Kalau kita expect gigi itu harus stay selama 2 tahun paling enggak, kita harus pakainya zinc oxide eugenol. Kalau kalsium hidroksida dia cepat resorpsinya, nanti jadi ruangan kosong. Ya. Terus nah, sebentar ya. Di cleaning and shaping di sini sebetulnya cleaning and shaping di gigi permanen itu mungkin lebih ribet. Kenapa? Karena mereka si saluran akarnya itu lebih sempit. Nah, di kita shaping-nya itu bukan untuk melebarkan, tapi lebih ke arah membuang, lebih ke cleaning-nya, cleaning secara mekanikal, membuang sisa-sisa dari gigi yang terinfeksi, kemudian juga debris-debris itu yang dibuang. Ya, jadi makanya di sini membuang jaringan organik. Di sini ditulisnya bukan membentuk ya. Karena kenapa? Ya karena balik lagi ke anatomi. Kalau ke anatominya, anatomi saluran akarnya ada nggak di sini akar? Salurannya di sini nggak ada ya, cuman saluran akar di gigi sulung itu pastinya lebih lebar. Kita nggak perlu lagi nyari-nyari itu orifice, pasti ada di situ. Nah, di sini kalau menurut pemeriksaan subjektif ini sebenarnya kan kalau AAE itu dibagi 2 lagi, reversible pulpitis simptomatik dan asimptomatik, ya kan? Nah, di yang kalau di AAE di endo itu kan dia membedakan pemeriksaan vitalitas itu ada yang thermal dingin yang dia itu berapa lama sih ininya apa nyerinya panjang nggak ya kan lebih dari more than 30 second kalau nggak salah. Nah kalau di di APD itu nggak pemeriksaan dinginnya thermal dingin nggak sampai ada kata-kata itu ya jadi tolong dibedakan. Kalau ini sih kurang lebih mirip ya. Kemudian perawatan endodontik pulpa vital pada gigi sulung bisa indirect pulp capping, direct pulp capping, pulpotomi dan pulpectomy. Nah, di sini di buku jadul tunggu ya, ada nggak? Oh ya. Di buku dulu mungkin direct pulp capping itu dicoret. Karena apa? Karena katanya lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Cuman di buku yang sekarang itu ada semuanya. Mau indirect pulp capping, direct pulp capping sampai ke pulpotomi. Ya. Kita bahas satu persatu ya. Indirect pulp cap. Ini mah kan yang udah sering yang kalau ketika kita ekskavasi kemudian ternyata dalam ada kita takutnya lebih ke arah perfor. Kemudian kita kasih COH
nih ya. Kita kasih material lining bisa GIC atau CAOH, kemudian tempat sementara 6-8 minggu kemudian bersihkan sisa karies dan kemudian restorasi definitif. Kemudian kalau direct pulp capping itu kalau kita nggak sengaja terbentuk tuh pas waktu ekskavasi kok ada pinpoint mechanical trauma. Tapi yang perlu diingat pinpoint loh. Jadi satu titik. Jadi bukan ketika kita awal ekskavasi loh kok berdarah gede gitu. Bukan yang seperti itu terus kemudian kariesnya sampai bawah-bawah. Tetapi ketika tinggal dikit lagi pas waktu jadi mechanical akibat trauma mekanik itu di sini bukan oleh karies. Diharapkan kenapa itu beda sama yang dari ketemunya di awal apa di akhir? Berarti bakterinya masih banyak atau udah dikit? Sebenarnya sih itu. Ya kita berharapnya bakterinya dikit. Makanya disebutnya mechanical trauma pinpoint. Kalau dia bakterinya dikit, berarti dia gampang sembuh. Tinggal kita taruh CAOH. Tempat sementara kontrol 1 minggu tidak ada keluhan, langsung restorasi definitif. Ya, terus kenapa sih dibedain sama kapan? Kalau gitu kalau yang dari awal sudah berdarah, bagaimana? Ya pulpotomi. Ya jadi kadang ada yang bingung, kalau kita ekskavasi terus perfor, kapan sih harus pulpotomi? Kapan harus direct pulp cap? Jawabannya kalau pinpoint kecil sekali dan itu terjadi karena kesalahan dari dokter gigi pas pada waktu preparasi kavitas ya ini. Tapi kalau di situnya dari awal ekskavasi dia udah terbentuk eksponasi pulpa, ya udah nggak bisa ini, ya. Itu pakai yang pulpotomi. Ini saya agak lewat-lewat cepet-cepetin dikit ya karena waktu. Nah, kalau pulpotomi kan kita ngambil jaringan yang terinfeksi aja sebatas koronal dan meninggalkan jaringan pulpa bagian radikular. Kalau yang dinamakan partial pulpotomi dia lebih sedikit lagi. Jadi yang diambil itu bukannya sampai orifice, tapi hanya 2 mm ya. Kalau full pulpotomi sampai yang di orifice. Di sini ini indikasinya, ini kontraindikasinya. Ini ya ini outline cavity ya, ini. Nah, di sini dimulai dengan asepsis daerah kerja, anestesi lokal. Yang sering lupa ketika OSCE tidak menyebutkan asepsis daerah kerja. Ya, asepsis daerah kerja itu penting sekali loh padahal kita ngebersihin kan asepsis daerah kerja itu. Penting sekali asepsis daerah kerja. Jadi kemudian jadi logikanya gini, kita mau pakai meja, dibersihin dulu kan? Ya kan, dilap dulu baru dipakai kan. Nah, itu sama asepsis dulu. Baru kita utak-atik nih daerah giginya. Nah, baru anestesi lokal. Kadang ketika di OSCE saking otaknya tuh ribut, maksudnya pengen cepet selesai nih ya, ke-skip ke sini, anestesinya enggak. Ya masa tidak dilakukan anestesi itu kan nyiksa. Ya. Jangan lupa anestesi lokalnya. Dan prosedurnya kalau kalian tenang menyebutkan semua bisa kok dari awal benar-benar asepsis, anestesi lokal dijabarin di titik mana, kemudian misalnya dibuka-buka vault, kemudian lumen menghadap ke mana dan lain-lain itu bisa 10 menit, asal tenang ya. Kemudian pembersihan jaringan karies, jangan lupa ini juga sebelum buka atap pulpa, ekskavasi jaringan karies. Karena beda loh, kita ngejeblos atap pulpa yang sekelilingnya udah dibersihin dulu, diminimalisir bakterinya, sama yang dari awal, kita jeblos aja sekalian, itu beda sebenarnya keterlibatan bakterinya ya. Terus pembuangan jaringan pulpa vital terinfeksi di dalam kamar pulpa menggunakan ekskavator, irigasi dengan salin steril, keringkan dengan cotton pellet dan isolasi. Kemudian perhentian pendarahan dengan cotton pellet steril. Jadi dihentikan dulu ya ininya, bukan
bukan formokresol itu bukan untuk nyetop perdarahan, tapi perdarahannya di-stop dulu dengan cotton pellet steril. Ketika ini mau masuk, perdarahan harus stop. Ya, ingat ya. Kalau ini nggak stop-stop, jangan lanjut ke sini. Oke, coba Firsa. Firsa, kalau misalnya ini nggak berhenti-berhenti, kita harus ngapain sih? Jangan dulu dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, Dok. Pastikan Ya. sampai pendarahannya berhenti dulu. Misalnya 2 menit berlalu, masih aja tuh berdarah padahal udah kita dep tuh tanpa steril, udah bolak-balik ganti. Apa yang harus kita lakukan? Iya, anestesi, Dok. Di anestesi mah udah kan di sini. Ini kan udah di anestesi, udah buka kafum, udah sampai sini udah lancar nih ya. Sampai 7, ih kok nggak berhenti-berhenti tuh dari orifisnya keluar aja terus. Udah 2 menit berlalu, diganti-ganti cotton pelletnya, udah di-dep, terus dia berdarah terus. Izin Sok siapa duluan? Mangga, katanya cewek dulu, katanya. Kata Chandra cewek dulu, mangga. Siapa? Ini aplikasi PHK-in, Dok. Aplikasi PHK-in. Kata Muti aplikasi PHK-in. Ada pendapat lainnya nggak? Pendarahan yang tidak berhenti menandakan pulpanya masih terinfeksi lebih dalam, Dok. Jadi jaringan pulpanya diambil lebih dalam lagi sampai jaringan pulpa yang terinfeksi terangkat kesembuhan. Berarti ini kan kita udah ngorek, misalnya udah ngambilnya sampai orifis nih. Berarti kita apain? Perluas. Gimana Ririn? Iya, Dok, diperluas untuk pengambilan jaringan pulpa yang masih terinfeksi. Diperluasnya berarti pulpektomi. Atau gimana? Jawabannya langsung aja ya. Sebenarnya PHK-in mungkin jawabannya itu dia jawab gitu karena untuk ngejar vasokonstriktornya. Tapi di sini biasanya kalau darah nggak berhenti itu berarti infeksinya sudah berjalan lebih dari yang kita ambil. Makanya dia nggak berhenti-berhenti. Makanya kita berarti kalau tidak berhenti-berhenti padahal kita sudah beberapa kali ganti cotton pellet, udah berapa menit, itu berarti oh itu infeksinya sudah lebih dari orifis, jadi kita harus pulpektomi. Itu tidak indikasi pulpotomi berarti. Ya, kalau kita maksa ya udahlah formokresol dulu, terus baru pengisian dan lain-lain, itu ya berarti infeksinya masih di dalam ya nanti cepet prognosisnya giginya kurang bagus. Ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kemudian aplikasi formokresol 1-5 menit. Pengisian kampar pulpa dengan pasta zinc oxide eugenol. Kemudian dilapis oleh semen. Sebenarnya ini kan tulisannya dilapis oleh semen zinc fosfat sebagai base. Lalu penempatan sementara dengan menggunakan GIC. Sebenarnya saya mah pro yang ini kan zinc fosfat tuh istilahnya nggak ada dia juga nggak apa-apa kan. Langsung aja GIC sampai atas sebagai base dan tambahan sementara. Ya kalau mau diverbalkan kayak gini boleh, kayak gini atau semen GIC sampai penempatan sementara ya boleh juga. Orang nanti ketika kita cek, ketika kontrol nggak dibuka lagi loh GIC-nya, kita langsung merestorasi mahkota. Ya kan?
Kalau zinc fosfat itu jadi urgensinya ditaruh di sini sebenarnya tidak ada, cuman buat ngurangi cost aja supaya GIC-nya nggak banyak-banyak. Lanjut ya ke pulpektomi. Kalau kalau pulpotomi itu kan ngambil sebagian ya. Kalau full pulpotomi aja cuman dia sampai ke orifice. Kalau pulpektomi sampai bawah ya. Kemudian nih balik ke sini ya. Nah, di sini tahapannya sama asepsis daerah kerja, anestesi, tadi sama pembersihan jaringan karies, buka atap kamar pulpa, ambil jaringan pulpa terinfeksi sampai saluran akar dengan jarum ekstirpasi atau barbed brooch biasanya anak sekarang ngertinya. Kemudian foto ronsen untuk menghitung panjang kerja. Jadi bisa sebelum perawatan kan sekarang kan ronsen sekarang udah 1:1 periapikal kan. Secara manual dihitung berapa sih panjang kerjanya di foto diagnosis berarti ini kan bisa. Atau bisa juga dengan memasukkan file kemudian difoto bisa juga atau bisa juga pakai apex locator. Itu bisa juga. Tapi, ketika pakai apex locator, itu bukan berarti tidak wajib foto diagnosis ya, tetap wajib foto diagnosis. Kenapa? Kan kita di indikasi aja kita harus lihat resorpsi akarnya sudah seberapa. Ya, kalau kita nggak, foto diagnosis dari mana kita bisa tahu ini? Oke? Jadi, mau pakai apex locator juga tidak menghilangkan kewajiban foto diagnosis ya. Kemudian preparasi saluran akar hingga 1-2 mm dari apeks gigi dan misalnya, ada pertanyaan, "Dok kalau di pedo itu, sama nggak sih kayak step back, round down?" Gitu. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Metode apa sih yang dipakai di gigi, anak? Di gigi sulung? Kan kalau kalian, ngertinya kalau diajarin di konser kan step back, round down ya kan, bagi. Step back pakai yang mana, jarumnya yang konvensional, kalau round down pakai yang gimana? Izin menjawab, Dok. Ya, Setahu di gigi anak tidak pakai yang seperti di gigi dewasa, tapi hanya dinaikkan saja nomor filenya 2 atau 3, seingat saya, Dok. 2 atau 3 dengan panjang kerjanya dikurangi apa enggak? Enggak aja. Hmm? Di tidak dikurangi sepertinya, Dok. Ya, tidak dikurangi ya. Jadi memang di KGA kan kalau kenapa sih step back atau crown down itu penting karena mereka ngejarnya di foramen apikal. Jadi yang fisiologis yang dia nggak mau ngerusak si foramen apikalnya supaya nggak over. Karena kenapa sih dia takut banget over? Ya karena dia pakai bahannya itu, gutap itu kan bahannya lebih rigid ya daripada kita semen. Kalau semen kan ngalir, ya kan? Nah, jadi urgensi kita benar-benar memperhatikan foramen apikal dan apa sih namanya ya? Mereka nyebutnya apa? Pokoknya yang segitiga dia nutup dulu baru kebuka dikit, ya. Itu kan di gigi permanen tuh benar-benar diperhatikan. Tapi kalau di gigi sulung banyak faktor yang eh, seperti faktor yang mengganggu. Contohnya resorpsi. Jadi belum tentu si apikalnya itu masih bagus. Makanya kita 1-2 mm dikurangi dari apex. Jadi dari sini misalnya panjang kerjanya berapa ya? 12 kurangi 1-2 mm. Segitu aja. File pertama misalnya 40 dinaikin 2 ukuran dengan panjang yang berarti misalnya tadi 12 kurang 10. 12 kurang 10, 12 kurang 2, 10. Ya 10 aja terus. Ya. Itu fungsinya lebih ke arah cleaning, bukan shaping saluran akar. Dan jangan overthinking di situ. Maksudnya ketika soal OSC-nya pulpektomi biasanya checklist
yang ada tidak sedetil eh, ambil file kemudian apa dengan gerakan apa, nggak kita nggak sampai situ. Paling sebutan ini aja udah bener. Preparasi saluran akar hingga ini dari apex gigi. Stop situ udah ya. Kemudian ini irigasi. Nah, di sini saya agak nggak setujunya kenapa sih ada sterilisasi ini ya. Harusnya pulpektomi yang ada di APD itu ya langsung aja habis preparasi, irigasi, keringin, langsung deh diisi dengan obturasi dengan pasta zinc oxide agenol. Langsung semen langsung base, langsung tempatan sementara, baru kontrol dilihat bagus apa enggak, baru restorasi definitif berupa SSC. Ya, jadi tolong ini skip aja ya. Kalau ada sterilisasi gini mah cara lama tuh ya. Di APD juga enggak. Ini di skip langsung ke obturasi di saat itu juga. Kapan sih kita ada sterilisasi gini? Ketika giginya nekrosis. Ya. Kalau di KGA kita next lagi ya. Perawatan endodontik pulpa non vital pada gigi sulungnya. Ini kan disebutnya perawatan PSA gitu. Padahal coba PSA, perawatan saluran akar. Ini dirawat nggak saluran akarnya? Kalau pulpektomi ya dirawat. Saya juga bingungnya sebenarnya ini kan perawatan saluran akar, root canal treatment. Ini juga root canal treatment. Jadi ada beberapa ini juga di nasional, tapi gini aja deh. Kalau buat ujian, kalau giginya nekrosis, di situ ada tulisan perawatan saluran akar, itu jawabannya. Ya. Jadi memang di nasional masih padahal kalau di internasional pulpektomi itu ya benar. Itu kayak juga. Cuman kalau di nasional di ujian jawabnya ini aja perawatan saluran akar misalnya seorang anak usia segini datang dengan ini dia non vital bla 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 terus apakah rencana perawatan ya tanya rencana perawatan ada di situ perawatan saluran akar pilih itu. Oke. Terus kita langsung sini ya. Pertama foto ronsen. Lagi-lagi itu untuk nentuin dia prognosisnya gimana. Kemudian asepsis, isolasi daerah kerja, ekskavasi jaringan karies, pembukaan atap kamar pulpa, perhitungan panjang kerja. Kemudian ekstirpasi, reparasi sama seperti tadi, irigasi, sterilisasi menurut saya ini udah kalau klinisi tidak salah sih, tapi kalau kita mau bekerja sesuai dengan guideline dari APD itu CAOH ya ininya sterilisasinya nekrosis lagi ya evaluasi 14 hari minimal kalau CAOH. Oke, terus sampai juga keluhan dan lain-lainnya dilihat. Kemudian obturasi saluran akar dengan zinc oxide agenol. Ya. Pasta iodoform sekarang banyaknya pasta iodoform itu plus CaOH. Tapi tetap kalau ditanya gold standarnya mana? Yang ini yang gold standarnya. Terus di base, zinc fosfat atau GIC dan restorasi SSC. Terus balik lagi ke pertanyaan dari Mutia Dewi tadi ya. Kalau misalnya trepanasi itu gimana sih? Nah, mungkin lebih tepatnya dia tuh nanyanya yang orang sering nanya itu kalau ada gigi abses di pedo, di osce, dijawabnya apa? Apakah trepanasi lalu dibuka saja atau kita langsung sampai sini kita ya nggak? Kamu nanyanya itu nggak sebenarnya, Mutia? Sebetulnya ya juga dok itu. Nah, jadi berdasarkan beberapa tahun saya jadi penguji, nulis soal juga, itu dua-duanya pernah keluar soalnya. Jadi pernah keluar yang kunci jawabannya hanya trepanasi titik. Dibuka aja kemudian kita medikasi. Ada juga jawaban yang
seperti ini langsung. Kalau dari asal muasal penulis soal yang trepanasi itu sebenarnya banyaknya Unpad, UGM kalau nggak salah juga. Ya, kalau yang langsung seperti ini ke UI. UI lebih sukanya seperti ini. Terus jawabnya gimana dong, Dok? Kalau ada soal seperti itu kan kita nggak tahu itu harusnya gimana. Pertama-tama lihat dulu alatnya. Ya, lihat dulu alatnya, lihat dulu bahan yang disediakan. Ada nggak sih di situ kalsium hidroksida atau medikamen? Ya, mungkin ini bukan cara yang maksudnya ini perspektif saya sebagai penguji karena beberapa kali, oh pernah keluar yang trepanasi, pernah juga keluar yang sampai akhir. Ya berarti tapi semuanya itu polanya sama. Kalau dia memang majang medikamen, ya berarti mintanya ini sampai akhir, sampai segini. Kalau misalnya tidak ada medikamennya, ya berarti mintanya sampai trepanasi. Dan yang trepanasi itu ada kata-kata apakah yang dilakukan di kunjungan pertama. Terus dokter gigi memberikan resep. Intinya dia ngasih tahu di skenarionya dikasih resep. Oke. Terus nggak ada di pedo itu tidak ada di konser tuh ada yang bilang ditunggu di open bore terus intinya trepanasi ditunggu sampai 20 menit kemudian baru dilanjutin dan lain-lain. Itu di kita nggak ada sih, nggak ada secara jelas berapa menit ditunggu atau jika gimana atau malah ada lagi yang lebih aneh lagi di preparasi melebihi foramen apikal. Itu nggak ada diajarin gitu ya. Ada beberapa kali saya dengar ada kandidat atau mahasiswa yang jawabnya itu. Wah, kok sadis amat sampai lebih dari foramen apikal. Itu enggak ya, itu enggak ada dari guideline tidak pernah diajarkan seperti itu. Sampai sini jelas nggak Mutia? Sudah jelas dok, terima kasih banyak dok. Oke. Yang lain mungkin dari penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas nggak? Kita lanjut ya. Lanjut dulu. Begitu slide ini selesai ya. Saya juga udah capek, udah sore juga. Kita lanjut di perawatan endodontik pada gigi permanen muda. Itu apexogenesis dan juga apeksifikasi. Yang harus mungkin ada juga perubahan paradigma sedikit ya. Ada beberapa mungkin. Jadi yang harus kalau dulu saya diajarinya waktu zaman koas, kalau pulpitis irreversible dulu ya. Kalau pulpitis irreversible, aduh sebentar ya. Kalau pulpitis irreversible dulu diajarkannya kalau di pulpa di akar yang masih belum menutup apexogenesis, terus kalau nekrosis pulpa di akar yang belum menutup diajarinya apeksifikasi. Tetapi sekarang terjadi perubahan. Jadi kasarnya gini, jaringan pulpa itu kan salah satunya ada syaraf kan? Ya kan, ada syaraf. Nah, kalau syaraf itu sudah rusak itu tidak akan balik lagi seperti semula. Jadi di apexogenesis kan sebenarnya berharap dia terjadi terjadi penutupan apikal dengan sendirinya, ya kan? Kita cuma men-treat ininya. Tapi kalau sudah pulpitis irreversible, syarafnya sudah rusak, nggak mungkin balik lagi jadi normal. Ini akan gagal, ya. Jadi kalaupun pulpitis irreversible diapeksifikasi lagi. Gitu. Kalau sekarang ke arah situ. Jadi apexogenesis itu indikasinya apa? Indikasinya ya yang masih pulpitis reversible. Apexogenesis itu bukan berarti
kita kayak pulpotomi ya, yang selalu harus seperti pulpotomi, enggak. Apexogenesis itu suatu upaya gimana caranya kita mempromot si akar gigi itu agar menutup. Caranya macem-macem. Dengan kita nambal, dengan kita protective liner, dengan kita direct pulp capping, indirect pulp capping, itu pun terhitung apexogenesis kalau awalnya pulpanya awalnya akarnya masih terbuka, lalu ketika kontrol, yang mana kontrolnya itu bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun lagi itu baru tertutup. Kalau itu berhasil, ya itu sudah melakukan apexogenesis, ya. Kalau apeksifikasi itu berarti ya kita lakukan preparasi saluran akar dan lain-lain ya. Sampai sini jelas ya? Di sini ada juga teknik-tekniknya. Dan sekarang itu kalau dulu dipisah jadi 2 jalur apeksifikasi yang konvensional sama yang apical plug. Kalau sekarang menurut penelitian yang lebih bagus penutupan apicalnya bukan yang diinduce dari kalsium hidroksida, tapi ya dari ditutup dengan MTA. Jadi kalaupun kita pakai pendekatan CAOH selama berkali-kali berapa bulan, ujung-ujungnya sebaiknya dengan ini, apikal ditutup dengan MTA. Ya. Terus ini bisa kita skip aja nggak? Skip aja ya. Kemudian restorasi SSC. Ini mah udah pada bisa ya, pasti juga lu sudah melakukan. Yang harus biasanya yang di-highlight adalah Ini ada buat mama. Ada mukanya nggak apa-apa? yang nomor 7 itu nggak mesti ya. Bukalingual kalau dia SSC-nya itu udah bagus, bisa fit di proksimal dan oklusalnya saja yang dikurangi. Jadi yang nomor 7 tidak perlu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dok izin bertanya. Ya. Kalau untuk apexogenesis itu kan seperti perawatan pulpotomi tapi pada gigi yang saluran akarnya ujung saluran akarnya belum menutup sempurna. Itu bahannya tetap menggunakan zinc oxide tigenol atau berbeda, Dok? Kalau apexogenesis, ya bahannya berbeda. Bahannya bahan yang menginduce bukan penutupan ya. Bahan yang misalnya seperti MTA, kemudian CaOH, apexogenesis kan, apexo kan. Dia nggak pakai yang zinc oxide tigenol. Zinc oxide tigenol itu kan asam ya. Kalau yang digunakan buat menginduce penyembuhan itu sebenarnya CaOH sama MTA. CaOH itu kan dari pH-nya juga basa kalau CaOH. Kalau si MTA itu lebih dekat ke normal. Ya. Ya, Dokter. Ya. Kalau zinc oxide tigenol dekat. Jadi ingatnya itu seringnya dipakai itu di bahan pengisi saluran akar gigi sulung. Kenapa? Karena dia bisa diresorpsi oleh tubuh. Tujuan dari perawatan endodontik gigi sulung salah satunya mempertahankan gigi sulung sampai waktunya tanggal. Jadi kita nggak pengen selamanya ada di situ kok. Kita pengennya ya terjadi secara natural. Saatnya harus tanggal ya tanggal. Tetapi ketika kalian udah jadi klinis sudah merawat pulpektomi terutama pulpektomi ya. Tolong pasiennya diinstruksikan untuk kontrol berkala.
Karena apa? Misalnya kalian udah bagus ngerawatnya, udah istilahnya mendekati steril. Kalau steril banget kan ya susah juga. Apa yang bisa memperlihatkan steril banget? Harusnya mah kan dites mikrobiologi, bakteri, ya kan dikultur. Siapa juga yang mau kultur? Ya, misalnya kalian udah bagus, tidak ada keluhan, tetapi jangan lupa kontrol berkala tiap 6 bulan itu dikasih tahu ke pasiennya. Kenapa? Seringkali justru yang kita rawat pulpektomi itu giginya dia bisa jadi delay eruption kalau enggak persistensi. Ya, jadi si osteoblastnya nggak aktif. Jadi tidak terjadi resorpsi fisiologis. Itu tugas kita mengedukasi, ada juga kemungkinan seperti ini persistensi, jadi nanti yang nyabut giginya harus di dokter gigi karena dia tidak goyang sendiri. Oke? Ada yang mau ditanyain lagi? Sepertinya sudah cukup ya, ini udah nambah berapa menit, walaupun tadi saya masuknya agak telat sih. Ya dok, sudah cukup dok. Oke, kita tutup ya pertemuan pada hari ini. Ketika tryout nanti, tolong misalnya ada yang misalnya soal yang kurang jelas, saya nggak tahu kalau di berikutnya siapa, bisa dokter Prima, bisa saya, tapi belum jelas siapa. Tolong itu ditanyakan ke pembicara yang setelah ini yang buat pemantapan OSCE-nya. Ya, jangan lupa dicatat kalau ada sibit misalnya keluar dari bisa jadi kalau enggak kalian gini aja, misalnya satu angkatan berapa orang, ada PJ yang nginget soal yang kayak misalnya saya khusus bedah mulut, inget-inget soalnya. Yang satu lagi, oh saya mah khusus PH, yang susah yang mana. Jadi sekalian dari satu angkatan itu seenggaknya bukan kalian disuruh inget-inget soal yang susah itu semuanya, tapi dibagi-bagi aja supaya lebih fokus gitu. Ya, oke? Semoga sukses ya nanti ketika berikutnya ketemu lagi pembimbingan, semoga udah ada pertanyaan-pertanyaan jadi lebih hidup diskusinya ya. Pasti lebih banyak lagi pertanyaan mengenai soal yang susah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar ya TO-nya ya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Dok. Terima kasih dok. Terima kasih banyak.